Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sepertinya anaknya sama dengan bapaknya. Ya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Indonesia menuju masa kemasannya di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas. Kenapa gue bilang sama anak dan juga bapaknya? Sepertinya menurut pandangan gue, Gibran akan merasakan serangan bertubi-tubi selama menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sama dengan Pak Jokowi, 10 tahun sangat kenyang, bahkan sampai muntah. Ya, sampai muntah. Menerima hujatan, fitnahan, cacian, makian, tuduhan selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kenyataannya ternyata itu adalah hanya bualan-bualan politik saja. Nggak ada yang benar. Iya. Gibran pun sepertinya bakal merasakan hal itu ya, menurut gua. Kenapa? Ya, dari awalnya saja Gibran udah dapat sematan yang dari MK, anak haram konstitusi. Selanjutnya Fufu Fafa, terus dinasti, udah macam-macam, banyak lah. Ijazah palsu tuh, ijazah nggak lulus tuh, sama kayak bapaknya kan. Kalau kata kaum pembenci begitu, ya enggak. Itu menurut gua nggak bakal berhenti, itu akan disuarakan terus di ruang media sosial, ya. Mereka akan terus nggak pernah berhenti asal mereka kuat. Ya begitulah menurut gua. Harus sabar-sabar Mas Gibran menghadapinya. Contohlah Bapak nggak pernah ngomong apa-apa, nyerang nggak pernah. Ya kerja aja jalaninnya. Asal jangan melanggar hukum yang berakibat fatal nantinya. Nggak usah emosi, pakai taktik politik secara baik aja. Nah itu kan normal dilakukan ya. Ya. Iyalah, apalagi kalau ada yang niatnya memecah kebersamaan, kekompakan Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden serta membahayakan NKRI. Itu memang harus ditumpas yang begitu-begitu, tapi dengan cara yang elegan lah gitu. Kalau Pak Jokowi kan keren banget caranya, mantap lah. Ya. Nah ini ada pandangan dari politisi Partai Nasdem ya, Irma Chaniago ya, yang biasa dipanggil tuh Bunda Irma. Beliau itu kalau sama Rocky itu saklek banget. Apa namanya, presiden akal sesat. Ya emang bener, maunya Rocky kan didengar dan diikutin apa kata-katanya, ya kan, tapi giliran dikritik ngambek pulang. Sama Silvestre hampir gitu tuh, hampir gitu. Ya alhamdulillah nggak sampai lah, ya masih diselamatkan lah Silvester. Ya, ya ini ada pandangan terbaru dari Ibu Irma Chaniago ya di Cokro TV bersama Bung Sahal mendiskusikan terkait serangan yang bertubi-tubi kepada Gibran ya, yang kini sebagai wakil presiden dari MK, Fafa, bahkan sekarang tuh uh, dari internal sendiri sampai hal itu terjadi, yaitu dari Menteri Marwar Sirait ya. Serta nih yang jadi polemik yang terbaru adalah ya ini lapor Mas Gibran ya, dianggapnya bahwasannya apa yang dilakukan Gibran itu sekelas level bawah lah, bukan sekelas wakil presiden lah. Bagaimana pandangan Ibu Irma di Cokro TV? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Tapi gini, saya memang sengaja
secara khusus mengajak Kak Irma untuk diskusi ini karena saya melihat ya beberapa hari terakhir ini rame mengenai Gibran nih. Yang di unpacking, Kak Irma menanggapi soal Marwarar, soal sikap Marwarar yang tidak satu komando tadi yang tidak naruh fotonya gitu kan, fotonya Gibran dengan alasan satu komando dan lain-lain. Kak Irma menyebut itu sikapnya ARA itu sombong gitu ya, dan dengan berbagai argumen yang pemirsa bisa dilihat langsung lah di Unpacking Indonesia ya, itu hampir 500.000 loh sekarang viewsnya. Lebih maksudnya. Lebih ya. Jadi itu betul-betul viral itu, betul-betul viral. Terus setelah itu kalau di TikTok saya sudah di TikTok saya pribadi sudah 1,6 juta. Sebelumnya di TikTok ya. Iya, jadi 1,7 sekarang udah 1,7 juta. Iya, itu berarti meriah sekali itu di berbagai platform medsos. Dan pasti komen-komennya juga rame gitu. Nah, terus yang baru-baru ini tentang lapor Mas Gibran. Lapor Mas Wapres, ya kan? Yang di ILC kan, Kak Irma juga menanggapi komen sinisme dari salah satu peserta diskusi yang kayaknya itu salah satu anak abah gitulah, yang menyatakan bahwa itu kemunduran. Terus ada yang juga bilang itu pencitraan macam-macam. Mosok level Wapres kok ngurusin sesuatu yang cemen begitu, kira-kira gitulah. Nah ini saya jadi tertarik nih untuk mengulik lebih jauh. Kak Irma posisi seperti itu tuh kenapa Kak Irma mengambil posisi yang begitu tegas terkait dengan soal-soal semacam itu, khususnya dengan Gibran, dengan Pak Jokowi dan lain-lain? Iya, saya pribadi sebagai wakil rakyat, sebagai anak bangsa, ya komitmen saya itu cuma satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Siapapun yang dipilih rakyat, ya dan kemudian didukung oleh regulasi, maka kita harus dukung. Kita harus kasih kesempatan untuk bekerja. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Hancur negara ini. Karena kan kita ini ada ribuan pulau, ribuan suku, ada ribuan isi kepala kan. Kalau nggak kita persatukan sebagaimana sang founding father mempersatukan Indonesia ini di bawah NKRI, ya rusak nih negara. Itu aja sih, simpel Mas. Saya nanya begitu karena kan kalau di medsos ya terutama misalnya kan ada suara nyinyir lah. Kalau yang dukung Gibran, yang membela Gibran atau membela Jokowi disebut apalah tukang cebok rezim atau tukang ceboknya Mulyono dan seterusnya. Kak Irma nggak takut dengan kayak gitu? Saya bahkan dibilang pengen jadi menteri ya gitu kan. Iya betul. Jadi ambisius dan lain-lain gitu sebagainya. Saya cuma ketawa aja. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI sudah 3 periode di atas menteri loh. Anggota DPR itu di atas menteri. Saya itu wakil rakyat. Nah sementara kalau menteri itu kan pembantu presiden, jauh gitu ya. Kalau mau bicara positioning ya. Nah kemudian dibilang ternaknya Mulyono, gitu ya. Itu ada komen ya di TikToknya? Ada. Jadi dari mohon maaf tapi dari misalnya 200 komen cuma 1 yang seperti itu. Yang lainnya semuanya apresiasi semua sih gitu ya. Bisa dibilang dari 1,7 juta sekarang viewer yang udah like ya. Itu paling yang ngomong begitu tuh nggak lebih dari 20 jari saya gitu. Yang nggak banyak gitu kan. Tapi mereka pun saya beri penjelasan. Saya jawab baik-baik gitu, saya beri penjelasan gitu ya. Ya kalau saya ternak Mulyono berarti gitu kan, Anda kotoranan ternak saya gitu. Karena Anda berpikir negatif gitu kan. Tapi saya kasih emoji ketawa gitu loh ya, nggak saya anggap serius lah gitu. Nah saya selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, ya menyesatkan pikiran, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik ya. Toksik. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau
kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Ya. Gitu. Nah, kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini. Jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Ya, jadi yaitu suuzonisme. Suuzonisme gitu. Jadi, nah terus itu Kak Irma, saya kembali ke soal Gibran ini kan, kalau kita lihat ya, serangan terhadap Gibran kan dari awal itu kan ketika zaman Pilpres ya, itu kan serangannya pokoknya dia dikaitkan dengan soal MK macam-macam kan. Setelah itu sebelum pelantikan dan sampai sekarang masih dikaitkan dengan Fufu Fafa, gitu kan. Terus sebelum itu ada Samsul, ya kan, Fufu Fafa. Kemudian terus belakangan dikaitkan dengan sosok yang ambisius, ini pencitraan untuk 2029. Nah kan, jadi ini Gibran ini gercep mengambil panggung, cari panggung sendiri untuk 2029 gitu. Terus belakangan dianggap inkompeten, gitu kan? Jadi wapres inkompeten. Ngapain bikin lapor Pak Wapres gitu kan, itu kan level kelurahan atau level kabupaten. Menurut Kak Irma, bagaimana catatan Kak Irma tentang rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu? Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Satu. Artinya itu udah nggak ada lagi tuh. Sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah. Tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima? Gitu loh. Malah justru bersorak. Malah gitu ya. bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul, betul. Karena itu haknya DPR untuk menentukan presidensial threshold, ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, dia hanya memeriksa norma-norma lah, gitu ya. Yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah itu yang kedua. Nah kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya. Dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya, karena memang norak. Saya jawab di situ, yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa gila aja, memalukan. Nah itu yang kedua ya, saya urut dulu nih Mas. Betul, Fufu Fafa. Nah yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA, ya soal ARA yang mohon maaf saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih, gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI setahu saya, gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya gitu, Bunda, komentarin dong itu Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya, saya bilang ya benar juga. Ngapain sih itu harus
sampaikan ke publik seperti itu gitu. Naruh foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin naruh satu foto Pak Presiden saja, nggak naruh foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya ARA kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto, tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya, ARA ini nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya. Dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ untuk untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo, kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh. Padahal beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ARA karena yang dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan begini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. Itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas ARA. Buat ARA untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem gitu. Tapi kan kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Ya begitulah tadi pandangan Ibu Irma Chaniago ya. Emang Bu Irma ini sangar sih. Ya nggak apa-apa. Emang harus kudu dikerasin orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak Ibu Irma itu emang harus kita dukung ya. Dukung dalam hal yang benar ya. Menurut pandangan Bu Irma benar, ya itu kita harus dukung ya. Misalkan kayak tadi kan alasannya Bu Irma kenapa sih ngebela Gibran? Ya alasannya karena Gibran udah dipilih secara konstitusi dan dengan benar jalannya ya. Enggak ada, dan itu harus dijaga karena itu kan udah kesepakatan kita ya, kesepakatan bangsa negara ya kan, bahwasannya ketika ada pasangan calon itu lolos dan memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden ya itu harus kita jaga. Itu benar sih, itu sangat benar, dan jangan sampai ada orang-orang yang coba memisahkan hal itu dengan alasan kebencian lah. Ya. Nah, bagaimana nih menurut pandangan sobat-sobat sekalian? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.